Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang budiman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kisah inspiratif dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Miqdad bin Amr. Mari sejenak luangkan waktu untuk mendengarkan kisah di bawah ini. Semoga bermanfaat. Miqdad bin Amr adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari suku Arab, dari kalangan Bani Qutha'ah, yaitu suku yang menempati daerah yang sekarang bernama Suriah, Palestina, dan barat laut Jazirah Arab. Beliau merupakan salah satu dari sahabat yang mengikuti Rasulullah pergi hijrah ke Madinah dan mengikuti Bai'at Aqabah, sehingga dirinya termasuk dalam as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang pertama masuk Islam. Banyak orang yang mengetahui 4 sahabat Nabi yang telah menjadi khalifah. Namun masih sedikit orang yang mengetahui sahabat Nabi lainnya yang juga memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah Miqdad bin Amr. Berikut kisah Miqdad bin Amr. Perjuangan Miqdad bin Amr dalam membela Islam tidak dapat diragukan lagi. Kegigihannya dalam membela Islam bahkan membuat banyak sahabat lain terkagum-kagum. Salah satunya yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat Rasulullah pernah berkata, "Saya telah menyaksikan perjuangan Miqdad sehingga saya lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini." Salah satu hal yang paling tidak bisa dilupakan dari seorang Miqdad adalah ketika ia menolak sebuah jabatan. Kisahnya yang menolak jabatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terkenal dan menyadarkan banyak orang tentang sebuah tanggung jawab. Pernah suatu hari Miqdad bin Amr diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang kendali, sebagai khalifah atau amir di suatu daerah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu setelah menjadi amir?" Ia pun menjawab dengan jujur, "Engkau telah menjadikan diriku menganggap diri sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi Zat yang telah mengutusmu membuat kebenaran, sejak saat ini saya tidak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang untuk selama-lamanya." Sejak ia menjabat menjadi seorang amir, ia selalu dipenuhi dengan kemegahan, kemewahan, serta pujian dari banyak orang. Fitnah dunia yang selama ini ia dapatkan selama menjabat membuatnya semakin resah. Ia pun menjadi tidak tenang. Ia selalu teringat akan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Orang yang bahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah." Maka dari itu, untuk menghindari fitnah, ia pun melepaskan jabatan tersebut dan bersumpah tidak akan pernah menerima jabatan apapun lagi. Kecintaannya kepada Islam membuatnya kuat meninggalkan segala hal yang membuatnya jauh dari iman. Ia berkata, "Biarlah aku mati asal Islam tetap jaya." Kecintaannya kepada Islam membuat ia mendapatkan pujian dari Rasul, yakni, "Sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu
dan menyampaikan pesannya kepadaku bahwa Dia mencintaimu. Kecintaan Miqdad terhadap Rasulullah SAW sangat besar. Kecintaannya itu menyebabkan hati dan ingatannya dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap beliau. Misalnya, setiap ada sesuatu yang membahayakan Rasulullah, secepat kilat ia telah berada di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Ia menghunus pedangnya untuk membela beliau. Demikian Miqdad menjalani hidupnya. Ia senantiasa memberikan pembelaan terhadap Islam dan Rasulullah SAW dengan keteguhan hati yang menakjubkan dalam membela Islam. Ia mendapat kehormatan dari Rasulullah SAW. Kisah Miqdad bin Amr. Kisah Miqdad bin Amr ini sungguh membuat kita malu karena tipisnya keimanan kita pada godaan jabatan saat ini. Semoga kita bisa meneladani Rasul dan para sahabatnya dalam membela Islam. Sahabat-sahabat yang budiman, sekian kisah Miqdad bin Amr kami sajikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan motivasi dalam hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Mari kita gunakan profesi atau jabatan yang kita miliki ini, kita gunakan menjadi amanah untuk menyiarkan dan menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.